guys, welcome back to my channel. So di video kali ini aku mau bikin Q&A dengan tema yang sedikit berbeda. Aku mau ngomongin soal moving to Australia. Aku sempet juga bikin IG story untuk kalian semua, kumpulin pertanyaan. Kira-kira apa aja sih yang kalian pengen tahu? Banyak banget sih yang udah nanya di Instagram dan aku udah kumpulin juga beberapa pertanyaan. So basically di video kali ini aku sedikit mau kasih kalian update on my life. Pokoknya aku mau ngasih tahu kalian what I'm up to right now, dan kenapa aku bisa ada di Australia gitu, dan kenapa I choose Australia juga gitu. So buat kalian semua yang mungkin penasaran dan mungkin gabut juga di rumah, gak ada tontonan, kalian bisa keep on watching this video. Maaf banget kalau backgroundnya agak kurang estetik karena aku baru banget pindah, jadi belum sempet dekorasiin kamar segala macam. Anyways, oke. So mungkin udah banyak sih yang tahu juga kenapa aku pindah ke Australia. Aku mau ngelanjutin pendidikan aku di sini, tapi sekarang aku belum masuk ke universitas, aku baru masuk ke foundationnya. Jadi itu yang nanti akan lead me to this university that I want. Terus aku akan jalanin program sekarang ini sekitar 4 bulan dulu, terus setelah itu lanjut ke uni gitu. Aku lagi jalanin program foundation aku tadi di Macquarie University di Sydney, dan aku lagi ngambil stream yang bisnis. Jadi kalau untuk lebih detailnya sih aku nantinya pengen ngambil marketing and media gitu sih. And yeah. Oh by the way, kalian harus tahu universitas aku itu deket banget dari tempat tinggal aku. Aku beneran cuman harus nyebrang ke uni aku. Jadi enak banget. Well, aku jujur belum bisa decide karena nanti aku bakal masuk university di Sydney juga. Jadi bisa dibilang mungkin belum selamanya, tapi akan tinggal di sini dalam jangka waktu yang lumayan panjang. Tapi bukan berarti aku meninggalkan karir aku, karena aku bakal tetap ke Jakarta every like 3 months to 4 months. Pokoknya kalau ada libur dari sekolah, pasti aku nyempetin untuk pergi ke Jakarta juga gitu, karena masih banyak tanggung jawab yang belum aku selesain juga. Oke, jadi buat kalian yang mungkin udah tahu, aku ada beberapa film yang akan tayang pada tahun ini, rencananya di akhir tahun dan di pertengahan tahun, dan rencana di pertengahan tahun juga. Tapi jujur aku nggak tahu mau ngomong apa karena ini di luar aku pindah ke Australia. Aku pun juga nggak tahu apakah film itu jadi tayang dengan jadwal yang awalnya ditentukan gitu, karena kan lagi banyak problem sekarang, lagi ada virus dan segala macam, jadi pastinya itu semua akan diundur. I have no idea, karena seharusnya itu aku akan balik ke Indonesia untuk melakukan promo, movie premiere. Itu emang udah aku atur, karena jujur dari Sydney ke Jakarta itu sebenarnya nggak terlalu jauh, sekitar 4-6 jam. So I don't mind going back to Indonesia misalnya bukan setiap minggu sih. Misalnya aku cuman harus kesana untuk promo atau untuk premiere, I would do that gitu. Cuman sejauh ini sih belum ada kabar fixnya film itu akan tayang pada tahun ini karena lagi ada masalah ini gitu. So you know what, I'll keep you guys updated. Jadi ya karena aku sendiri juga nggak tahu. Aku itu tinggal di sini sama papa, sama adik aku dan juga kakak aku. Mamaku juga sebenarnya akan nyusul ke sini, cuman mamaku masih menyelesaikan beberapa kerjaan yang ada di Indonesia. Jadi mereka malah seneng banget aku bisa pindah ke sini karena akhirnya bisa ngumpul bareng-bareng lagi. Menurut aku sih kita harus siap-siapin mental dan juga waktu kita sih. Make sure kita benar-benar komit dengan sekolah kita. Kita benar-benar siap juga secara mental kalau oke nih, aku akan benar-benar komit dengan pelajaran aku, nggak akan terdistract dengan ini itu, kerjaan atau relationship or anything. Jadi benar-benar harus fokus. Terus ya mungkin kalau secara teknis sih mungkin banyak banget ya, and again it depends on your university. Cara kita memanage waktunya sih itu yang harus kita pikirkan dari jauh-jauh gitu. Pasti banyak banget dari kalian yang juga penasaran, kenapa sih aku milih Australia, kenapa nggak Amerika atau UK gitu. Keluarga aku semua ada di sini, jadi aku ngerasa kenapa aku harus pisah gitu sih. Jadi kalau aku bisa satu, kenapa enggak? Dan menurut aku sekolah di Sydney juga banyak banget yang bagus-bagus, dan
lokasinya juga sangat terjangkau. Jadi kalau misalnya aku ada emergency, ada kerjaan di Indonesia, aku juga masih bisa sesekali balik gitu, nggak terlalu ribet dan secara ongkos juga nggak terlalu mahal gitu. Jadi itu sih pertimbangan aku. Oke, kalau untuk update COVID-19 di Australia, jujur udah banyak banget yang So the cases of COVID-19 di sini tuh jujur udah banyak banget, especially di New South Wales, itu di daerah tempat tinggal aku sekarang ini, udah lumayan banyak banget, ada sekitar di atas 1000 deh kalau nggak salah. Kalau buat aku sendiri, aku karena baru travel dari Indonesia ke Australia, jadi kalau sistem mereka itu kita harus karantina di rumah selama 14 hari untuk siapapun yang baru sampai ke Australia dari luar negeri gitu. Jadi that's what I've been doing. So aku udah sekitar hari kelima self karantin di rumah, dan jujur susah banget sih. Tapi ini demi kebaikan aku dan juga orang-orang di sekitar aku juga nggak mau. Mungkin aku nggak tahu kalau I might carry the virus with me without me realizing, atau mungkin aku nggak ada simptom. Jadi lebih baik aku stay di rumah selama 14 hari. Well, di sini sih supermarket, mall, toko-toko semua masih buka gitu. Mungkin cuman restoran-restoran aja yang hanya menerima home delivery gitu. Cuma kalau misalnya pubs, terus juga pantai, semua udah ditutup. Pokoknya tempat-tempat yang memunculkan keramaian itu semua udah ditutup. Waktu itu sih di Sydney sempat ada panic buying, jadi sempat yang semua orang tuh beli banyak banget perlengkapan semua di supermarket, sempat banyak yang sold out gitu. Tapi sekarang sih udah enggak, mereka udah coba untuk membagi-bagi waktu, misalnya pagi-pagi untuk orang tua, terus siang-siangnya baru untuk remaja gitu. Tapi setahu aku sih recently mereka baru ngabarin kalau supermarket dan juga pharmacies akan buka 24 jam. Aku belum tahu mulai kapan, tapi they're gonna do that in the future. Perbedaan Australia dan Indonesia, aku nggak tahu ya, I can't say much karena aku juga baru banget pindah ke Australia, dan waktu aku pindah tuh aku benar-benar nggak boleh keluar dari kamar. Perbedaannya sih kalau menurut aku ya, yang selama ini aku notice, orang-orang di sini itu lebih mandiri. Kita juga kalau misalnya pekerjaan yang nggak jauh, biasanya kita suka prefer just walking atau naik public transportation, naik bis. Jarang sih menurut aku orang-orang yang menggunakan mobil, kecuali memang lokasinya lumayan jauh gitu. Di sini tuh orang-orang bener-bener mandiri banget sih. Jarang banget orang yang punya pembantu di sini. Saking memang mahal sih. Jadi living cost-nya memang di Australia itu jauh lebih mahal daripada di Indonesia. Dan mungkin satu hal lagi yang membuat aku nyaman di sini, udaranya masih bersih banget. Karena yang aku bilang tadi, orang-orang banyak sekali yang choose to walk or use public transportation. Jadinya kualitas udaranya juga di sini masih bagus banget. Oke, so ada lagi yang aku ngerasa beda dari Indonesia dan juga Australia. Di Australia ini mall tutupnya sekitar jam 5 sampai jam 6 sore. Jadi untuk orang Indonesia kayak aku, udah lama banget tinggal di negara dimana mall itu tutupnya jam 10 malam, agak lumayan berat sih untuk menyesuaikan. My school starts on the 30th of March. Itu 3 hari dari hari ini. Sedih banget, aku mau cerita. Jadi karena emang COVID-19 ini, sekolahku jadi dibikin online. Tapi emang iya sih, kayaknya seluruh dunia juga hampir semuanya udah banyak yang lockdown. Terus juga banyak sekolah-sekolah yang udah jadi online, kerjaan juga gitu. Tapi it's okay karena aku tahu kita semua juga lagi having hard times. And makanya aku bikin video ini. Aku juga mau ngasih tau kalian kalau mulai dari sekarang aku akan lebih rutin lagi untuk upload videos on my YouTube channel. Bisa dibilang mungkin setiap minggu atau mungkin setiap minggu dua video gitu. Aku pengen bikin lebih banyak lagi setiap minggunya supaya aku juga sendiri ada motivasi setiap harinya di rumah. There's like something to do for me. Terus juga untuk entertain kalian juga. Dan buat kalian yang pengen nonton video-video aku selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe ke channel aku, like this video if you enjoyed watching it, and leave some comments below kira-kira video apa lagi yang pengen kalian lihat dari YouTube channel aku. Oh, by the way, sebentar lagi juga aku bakal upload di YouTube channel aku tentang a day with me selama self quarantine. So buat kalian yang penasaran, just stay tuned on my channel, and I'll see you guys later. Bye.